Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan perempuan yang diduga melakukan aksi asusila di Bandara Internasional Yogyakarta mengalami gangguan psikologis berupa eksibisionisme. Meski demikian, hingga saat ini Polda DIY masih akan memproses kasus pidananya. Kasus dugaan porno aksi perempuan berinisial FCN, pemilik akun Siskai, akhirnya berujung bui. FCN menjadi tersangka setelah aksi tak senonohnya di Bandara Internasional Yogyakarta beredar di media sosial. Siskai kemudian menjadi buron dan ditangkap di kawasan Bandung, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu sebelum dibawa ke Yogyakarta. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya merilis perkembangan kasus ini pada Senin. Dalam penggeledahan kamar indekos FCN di Yogyakarta, petugas menyita barang bukti, diantaranya kostum, pecut, dan ribuan file konten pornografi yang tersimpan dalam hard disk. FCN ternyata sengaja memproduksi dan menjual konten porno di sebuah situs internet sebagai mata pencaharian. Temuan petugas menunjukkan dari Maret 2020 hingga Desember 2021, FCN memperoleh pendapatan bersih lebih dari 1,7 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat. Jika dirata-ratakan, FCN mendapat 20 juta rupiah sebulan dari hasil menjual konten asusila di internet. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Roberto Pasaribu mengatakan, mahasiswi 23 tahun ini mengidap gangguan psikologis yang disebut eksibisionisme. Meski demikian, hingga saat ini Polda Yogyakarta menyebut masih akan melanjutkan kasus hukumnya, yakni menjerat FCN dengan pasal pornografi dan ITE. Mengenai bagaimana proses akhirnya, ini masih berjalan, Pak. Tidak bisa kita katakan sekarang ini harus menentukan dan sebagainya. Kita ada satu mata rantai yang harus kami diskusikan juga dengan jaksa peneliti dalam hal dari Kejaksaan Tinggi DIY dan juga nanti masuk ke dalam proses-proses yang lain dalam proses pembuktiannya. Sementara itu, psikolog independen yang telah memeriksa tersangka juga mengkonfirmasi perilaku FCN merupakan gangguan kejiwaan akibat trauma masa lalu. Jadi kita memang perlu yang namanya menyembuhkan masa lalu terlebih dahulu. Jadi kalau diperkenankan memang kita perlu melakukan yang namanya psikoterapi untuk korban sendiri, untuk pelaku sendiri untuk dilakukan psikoterapi karena ini menyangkut apa yang menjadi pemahamannya selama ini terkait dengan trauma yang dialami atau kejadian-kejadian yang pernah dialami sebelumnya. Berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan, FCN kerap mendokumentasikan aksi pamer auratnya di tempat umum. Bukan hanya di Yogyakarta, ia pun mendokumentasikan aksi pamer auratnya ketika berada di Jakarta, Bali, bahkan di luar negeri. Mall, pasar swalayan, dan kamar mandi pesawat pun pernah menjadi latar FCN memproduksi konten asusila untuk diperjualbelikan.